Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas video lanjutan ya dari video terdahulu. Yang dulu itu videonya berjudul cooker hood juga. Nah, di video yang lalu aku sempat bahas bahwa Rina ini memiliki dua fungsi ya. Yang fungsi pertama adalah recycle, sedangkan fungsi kedua adalah ventilasi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kemarin itu kendalanya begini guys. Pada saat aku sudah memasang ini cooker hood, tapi ternyata masih ada bau-bau ya, atau yang menyengat yang ada di dalam ruang dapur aku, sehingga baunya itu masih terasa mengganggu ya, seperti itu guys. Sebenarnya alat ini bekerja dengan baik dengan adanya filter karbon yang ini. Cuman filter karbon ini ternyata kan kendalanya harus diganti ya guys ya. Digantinya 6 bulan sekali. Nah, kalau misalkan kita udah bosen atau pengen ganti, bukan bosan ya maksudnya, tapi lebih kepada ingin memaksimalkan fungsinya, maka filter karbon ini bisa kita copot seperti ini, kemudian kita pasang yang namanya ini selang aluminium fleksibel guys, kalau kalian mau beli. Nah, jadi posisinya sekarang ini aku udah masang ya, atau udah mengganti fungsi dari recycle menjadi fungsi ventilator seperti ini. Nah, ini tadinya kan ke sini ya, tuasnya, kemudian aku geser untuk mengganti fungsi dari recycle menjadi ventilator. Nah, ini bisa kalian lihat kegeser-geser ya, ada katupnya di sini. Tapi pada saat kalian geser, kalian harus perhatikan bahwa katupnya itu nggak sepenuhnya rapat tertutup ya. Jadi kita mesti dorong katup ini lagi menggunakan semacam garpu atau ujung sendok kayak gini guys. Nah, kalian dorong biar katupnya itu menutup sempurna, kurang lebih begitu. Nah, seperti ini guys. Kalau udah tertutup sempurna, maka tidak akan ada lagi asap atau udara yang keluar dari ventilasi ini guys. Nah, kita coba ya. Ini kita nyalakan tingkat kekencangan pertama. Nah, saya akan pakai tisu. Apakah dia menghembuskan? Ternyata kan tidak ya guys ya. Bahkan tisunya nggak jatuh sama sekali, hanya mungkin ini udaranya bocor-bocor dikit, nggak apa-apa lah ya. Artinya masih ada gerakan di tisu, tapi nggak sampai menghembuskan banget guys. Nah, seperti ini. Coba fasilitas menghembuskan kedua ya, atau kecepatan kedua, kecepatan ketiga pun. Nah, tisu masih berada di tempat yang sama. Jadi sebenarnya ada angin di cooker hood ini, cuman sudah berkurang secara drastis lah, kurang lebih gitu ya. Bahkan hampir nggak ada angin yang keluar dari sini. Anginnya keluar lewat cerobong asap ini gitu. Kita akan lihat. Nah, ini aku cerobong asapnya nggak aku hubungin ke atap ya. Atapku masih utuh, karena yang pertama mungkin agak sedikit ribet. Nah, makanya aku nggak hubungin ke atap. Lagi pula karena aku masang karbon atau filter karbon di sini, maka fasilitas untuk menghilangkan asap itu udah ada di sini guys. Jadi aku nggak menggunakan atau nggak jebol atap dulu ya. Mungkin nanti di video selanjutnya aku akan jebol atap. Nanti aku akan kasih tahu lagi ke kalian bagaimana perkembangan kualitas saat selangnya masih ada di dalam ruangan dengan di atap ya. Oke, untuk sekedar review aja ya. Jadi filter karbonnya ini sebenarnya udah banyak minyak guys di sini. Karena emang salah satu fungsi dari filter karbon ini selain menyaring asap, dia juga menetralisir zat-zat ya. Antara lain beberapa kandungan dari minyak juga.
selain pada dasarnya minyaknya itu keserapnya di filter minyak ini. Kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya di filter minyak ini, kalau misalkan kalian udah pakai dan belum kalian cuci ya, itu ada bolongan di tengahnya guys. Bukan bolongan tapi tanda bulat gitu ya, itu pertanda bahwa minyaknya kesaring di titik itu. Jadi minyaknya itu enggak tersaring di semua bagian filter minyak ini, enggak, jadi memusat di lubang tertentu gitu guys. Oke, ini aku pasang lagi kayak gitu. Nah, terus ini aku pasang lagi. Nanti kalau kalian mau hubungkan selang atau selang fleksibel aluminium ini ke atap gitu ya, maka kalian nggak usah pakai filter karbon lagi berarti guys. Filter karbonnya kalian copot, filter karbon yang di sini kalian copot, nggak usah pakai ini, maka nanti daya hisapnya akan lebih kencang lagi seperti itu. Ini karena aku nggak hubungin selang aluminium ini ke atas, makanya filter karbon punya aku ini masih aku pasang, karena aku masih membutuhkan fasilitas untuk penyaring asapnya seperti itu. Oke, kita akan coba bagaimana kualitas hembusan angin yang keluar melalui selang fleksibel aluminium ini ya. Aku akan coba dengan kecepatan yang lebih rendah, yang paling rendah dulu. Oke, jadi udaranya itu emang benar-benar keluar dari sini guys. Nah, kalian bisa lihat ada gerakan tapi nggak terlalu signifikan ya sebenarnya. Kalau kalian rasakan dengan tangan itu ada guys hembusan udaranya gitu. Nah, sekarang aku akan menggunakan kecepatan kedua. Ini kita mau lihat seberapa kencang hembusan kalau melalui selang fleksibel ini gitu ya. Tuh, ini hembusannya guys. Nah, awalnya kan tisunya jatuh gini, pada saat aku deketin tisunya kayak kelempar ke belakang. Kemudian fasilitas kecepatan paling tinggi, yang jelas cooker hoodnya ini lebih bersih ya kalau kalian pakai kecepatan paling tinggi. Nah, ini tisunya sampai ke belakang ya guys ya, kayak gitu. Kemudian aku mau tunjukin ke kalian, sebenarnya kalau kalian beli kalau kalian beli selang fleksibel aluminium kayak gini, kalau kalian lihat di dalamnya ini sebenarnya secara kasat mata ya guys ya, kalau melalui mata gini nggak kelihatan sih guys. Soalnya kalau gitu aku akan tambahkan senter ya, pakai senter HP, kelihatan nggak bolongan-bolongannya. Nah, itu kalau kalian perhatiin ada itu bolongan-bolongannya guys, maksudnya lubang di selang fleksibel aluminium ini banyak sekali guys ya. Tapi tenang aja, walaupun banyak lubang nggak masalah, asap atau aroma tetap keluar secara optimal melalui ujung dari selang fleksibel aluminium ini guys. Secara bobot selang aluminium ini hampir sangat ringan lah, kurang lebih gitu ya guys ya. Nggak nyampe setengah kilo, seperempat kilo pun nggak nyampe, bener-bener ringan. Selang aluminium ini dikelilingi dengan kawat. Kalau kalian lihat yang melingkar-melingkar ini apa sih? Ini sebenarnya kawat guys, kawat yang sedikit keras. Kalau dipencet gini, ini bisa lentur ya guys ya kawatnya. Terus ini adalah sebenarnya kertas aluminium biasa guys, kertas aluminium foil. Jadi ini mudah sobek guys ya, kalian harus hati-hati dengan aluminium foil yang di sini. Nah, maka dari itu kalau kalian beli selang aluminium foil fleksibel ini, kalian jangan lupa untuk membeli plester atau selotip aluminiumnya juga guys, untuk menambal aluminium foil yang rusak atau jebol atau robek gitu ya. Jadi kalian bisa memperbaruinya lagi dengan ini.
aluminium lakban aluminium foilnya aku beli seharga 15 ribuan. Kemudian kalau selang aluminium foilnya seharga 20.000 rupiah setiap meter. Ini aku beli 2 meter guys, berarti 2 kali 20.000 kan 40.000 ya. Seperti aku hubungin ke belakang sini, jadi biar simple aja kesannya guys. Gitu. Soalnya aku masih belum kepikiran atau mau untuk ngejebol atap ya guys ya, makanya aku masih nyelempangin ke situ. Oke, kita lihat bagaimana cara aku masang ya guys ya. Nempelin aluminium foil ini ke cooker hood. Ini kan kalau kalian perhatiin kesannya ini nempel banget gitu ya. Ini sebenarnya ada celah tapi nggak apa-apa karena di dalamnya ada pipa yang langsung nyambung ke cooker hoodnya. Oke. Nah, ini udah nempel, aku kasih tahu gimana caranya. Nah, ini dia guys dalamnya. Jadi dalam cooker hood ini kan ada gratisan pipa gini guys ya. Nah, pipanya aku hubunginya gini caranya. Kalian masukkan pipa fleksibel ini ke dalam plastik pipa kerasnya ini. Tapi kan masih bisa dicabut enggak gitu ya, karena tidak ada pengaitnya. Nah, pengaitnya aku pakai lakban aluminium foil ini. Kalau kalian pakai lakban ini, kalian plesternya dari selang aluminium foil ke selang aluminium foilnya juga, biar daya rekatnya maksimal. Soalnya kalau kalian tempelin lakban aluminium foilnya ke plastik hitam ini, itu nggak nempel guys. Jadi lakban ini khusus untuk sesama aluminium foil paling tidak gitu ya. Nah, lengketnya dengan material apa lagi, nah itu belum tahu guys ya. Tapi yang jelas teknik aku cara nyambunginnya gini. Jadi selang ini walaupun aku tarik begini, selang pipa kerasnya ini itu tidak akan jatuh atau tidak akan lepas dari selang aluminium foil fleksibel ini karena udah aku rekatkan. Kemudian setelah kalian merekatkan seperti ini, baru kalian pasang selangnya ke lubang ini gitu guys. Pada saat kalian masang jangan lupa kalian naik kursi ya guys ya. Soalnya kalau kalian nggak naik ke kursi nanti khawatirnya membebani cooker hoodnya ini sendiri. Oke, kita naik dengan berhati-hati ya guys ya. Nah, kita pasang di sini. Masangnya gampang, ini kan ada pengait 3 ya guys ya. Kalian tempelin gini. Kalian pasin pengaitnya gitu ya. Nah, setelah pas gini baru kalian putar kayak gitu. Jadi masangnya kalian tempel gini, kalau sekalian putar searah jarum jam kayak gini. Sekali lagi aku praktekin, tempel putar searah jarum jam untuk memasang. Nah, kayak gitu guys. Sekali lagi guys ya, tempel putar searah jarum jam. Nah, mudah kayak gitu aja. Nah, jadinya kalau dipasang kayak gini guys, ini udah rapet banget ya, tuh nggak gerak. Oke. Nah, terus kalian pasin dengan daerah ergonomis kalian kayak gitu. Kemudian dites ya guys. Nah, ada nggak udara yang keluar. Kalau dikit banget ya itu nggak masalah ya guys ya, yang penting tisunya nggak sampai jatuh kayak gitu. Coba tingkat tertingginya tisu nggak jatuh kan guys. Oke, kalau ini lampu ya guys ya. Nah, ini lampu, jadi pada saat kalian memasak itu nggak masalah. Oke, nah sekarang aku akan coba guys, walaupun kalian nggak bisa nyium ya, tapi ini ya aku kasih tahu aja bagaimana kualitasnya pada saat kita masak. Nah, ini adalah masakan-masakan yang emang lumayan menyengat guys baunya, karena ada cabai ya di sini ya. Biasanya kan kalau masak cabai baunya menyengat. Nah, aku langsung masak 2 ya guys ya, jadi baunya 2 kali menyengat. Aku coba jangan nyalain dulu ya gitu ya guys ya, baunya kayak apa. Setelah itu aku nyalain, baunya kayak gimana kayak gitu.
Nah ini udah langsung mendidih masakannya, udah berasap ya kalau kalian lihat tuh, udah berasap. Nah ini bau guys, di ruangan langsung bau. Kita nyalain cooker hoodnya yang speed pertama. Oke, ini tisunya masih sama kayak yang tadi, nggak jatuh. Kemudian nah di sini udah kerasa nggak ada bau sama sekali guys, tuh di daerah aku ya nggak ada bau sama sekali. Kemudian asapnya walaupun emang nggak kelihatan ke atas, tapi asapnya itu sebenarnya keserap ke filter minyak guys. Ini kalau kalian perhatikan masih ada bulat-bulat ya, ini nanti harus kalian cuci filter minyaknya guys. Nah ini banyak minyak di sini. Nah nih tuh ada mengkilap ya jari aku guys ya. Nah ini tanda ada minyak di situ, nanti kalian harus rutin mencucinya kayak gitu. Kalau di sini kan nggak ada buletan ya, jadi saat kalian menemui filter minyak ini udah penuh buletan minyak, kalian tukar aja guys dari sini ke sini, sehingga kalian nggak buru-buru harus lebih sering nyuci, jadi bisa nuker gitu. Nanti kalau dua-duanya udah penuh dengan minyak baru kalian cuci bersamaan kayak gitu. Nyucinya kalian sikat aja dengan sikat gigi yang bekas gitu ya, tapi pelan-pelan aja soalnya ini filter minyaknya gampang ini guys, gampang peyok gitu ya. Nah kayak gitu. Oke, ini adalah sekilas info dari aku tentang menggunakan selang fleksibel aluminium ya guys ya. Soalnya aku lihat kan banyak ya, apa namanya, banyak animo dari para subscriber khususnya tentang bagaimana reaksi atau perbandingan antara dipasang dengan tidak fasilitas ventilatornya. Ini adalah fasilitas ventilator, jadi ada ventilasi yang dikeluarkan lewat selang aluminium. Sebenarnya teorinya selang aluminium ini dihubungin ke atap ya guys ya, dan dari atap tuh kalian tembusin ke genteng, dari genteng itu ada kayak apa namanya ventilasi lagi yang muter kayak turbin gitu guys, yang benerannya kayak gitu. Tapi kebanyakan orang variatif ya masangnya, ada yang cuman dilewatin di antara genteng dengan plafon, jadi asapnya itu bahasa Jawanya mulek atau muter di tengah di antara genteng dengan plafon. Ada juga yang tekniknya pakai pipa aja ngejebol ke dak semen atau atas genteng, kemudian pipanya diturunin ke arah bawah gitu biar nggak kena air dan binatang minimal masuk. Terus ujungnya dikasih filter pipa gitu ada juga. Itu bermacam-macam teknik, tergantung bagaimana nyamannya kita aja. Tapi kalau tips aku kali ini adalah seperti ini dulu guys. Jadi ini juga udah sangat efektif. Jadi asap yang atau bau yang biasanya keluarnya dari ruang tengah, ruang di belakang aku ini, itu terbuang ke arah kiri, terbuang ke arah lainnya yang mungkin menurut kita itu tidak mengganggu pemasak atau tamu yang datang kayak gitu. Oke guys, sementara itu dulu video informasi mengenai selang fleksibel aluminium dari gua. Apabila kalian merasa bermanfaat video ini, silakan kalian share ke semua teman kalian, sosmed, grup, dan bahkan ke orang yang tidak kalian kenal pun nggak masalah, sebab mereka juga pasti bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat ini guys ya. Oke, jangan lupa klik subscribe ya guys, dan kalau kalian ingin mengikuti lebih lanjut, kalian klik loncengnya, dan jangan lupa klik like dan komen apabila ada pertanyaan. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.